Selamat malam, perkenalkan nama saya Nugraheni Putri Renata dari kelompok K6 dengan NIM G0023-139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah diberikan tentang referat anatomi. Nah, yang pertama itu antebrakii. Nah, antebrakii atau antebrachium itu berada di antara artikulasio cubiti dan artikulasio radiocarpea. Nah, regio antebrakii ini dia tuh mempunyai tulang penyusun namanya os radius dan os ulna. Nah, di sini ada cara mudah untuk menghafalnya. Jadi kalau os radius dia itu lurus dengan ibu jari. Nah, sedangkan kalau os ulna dia itu lurus dengan kelingking. Nah, os radius itu pokoknya dia itu tulang panjang yang berada pada sisi lateral. Nah, selanjutnya antebraki sendiri dia tuh punya sendi penyusun. Nah, sendi penyusunnya itu yang pertama ada artikulasio humeroradialis. Dia itu dibentuk oleh capitulum humeri sama Fovea articularis capituli radii. Setelah itu tipe persendiannya globoidea dan dia tuh membentuk gerakan fleksi dan ekstensi. Jadi fleksi dan ekstensi. Setelah itu ada artikulasio humero-ulnaris. Dia itu dibentuk oleh trochlea humeri dan incisura trochealis ulnae. Dia itu tipe persendiannya ginglimus dan gerakannya juga sama, yaitu fleksi dan ekstensi. Selain itu ada artikulasio radioulnaris proximal. Dia itu dibentuk oleh circumferentia articularis radii dan incisura radialis ulnae. Dia itu tipe persendiannya trochoidea atau pivot joint dan gerakannya itu dia membentuk rotasi, pronasi, dan supinasi. Nah, selain itu, antebrakii juga mempunyai ligamen-ligamen penguatnya. Jadi yang pertama, ligamen capsula articularis itu anterior et posterior, terus ligamen anulare radii, ligamen kolateral ulnae, dan ligamen kolateral radii. Dan dia juga tipe persendiannya itu trochogignimus. Jadi trochogignimus itu dia persatuan dari tiga persendian yang tadi. Nah, selain itu ada musculus antebrakii. Nah, musculus antebrakii itu ada dua, yaitu ada di bagian ventral dan dorsal. Nah, di bagian ventral itu yang pertama di lamina superficialisnya itu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, sama musculus flexor carpi radialis. Nah, dia itu juga diinervasi sama nervus medianus, kecuali di musculus flexor carpi ulnaris. Nah, musculus flexor carpi ulnaris dia itu diinervasi sama nervus ulnaris sendiri. Jadi, yang selanjutnya itu untuk fungsinya dia itu sebagai fleksi manus. Nah, kalau di lamina profundanya dia itu ada tiga muskulus, jadi muskulus flexor digitorum profundus, muskulus pollicis longus, sama muskulus pronator quadratus. Nah, inervasinya itu oleh nervus interosesus anterior dan nervus ulnaris. Nah, untuk di bagian ulnarnya sendiri itu ada musculus flexor digitorum profundus. Nah, fungsinya itu untuk sama fleksi manus. Nah, selanjutnya di bagian dorsal, itu di lamina superficialisnya itu ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus. Nah, dia itu juga diinervasi sama nervus radialis,
fungsinya itu untuk ekstensi manus. Selanjutnya, lamina profunda di bagian dorsalnya itu ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Jadi inervasinya juga oleh nervus radialis dan fungsinya itu ekstensi manus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekstremitas inferior. Jadi ada perjalanan plexus sacralis dan lumbalis sampai mereka tuh memberi inervasi ke ekstremitas inferior. Nah, yang pertama itu ada plexus lumbalis. Nah, dalam plexus lumbalis itu jadi ada bangunan yang paling penting, ada nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nah, nervus femoralis sendiri itu dia punya motorik dan sensorik. Jadi motoriknya itu di otot ventral pinggul dan paha. Itu di flexor pinggul dan extensor lutut. Habis itu sensoriknya itu di sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Setelah itu yang kedua ada nervus obturatorius. Nah, jadi dia motoriknya di otot-otot adduktor, terus sensoriknya itu di sisi medial paha. Nah, selanjutnya untuk plexus sacralis, dia dalam plexus sacralis dia tuh yang paling penting ada nervus ischiadicus. Jadi dia bercabang jadi nervus tibialis dan nervus fibularis. Setelah itu ada gluteus superior dan inferior sama nervus pudendus. Nah, di nervus ischiadicus sendiri dia itu ada motorik di otot-otot hamstring, jadi di extensor pinggul dan flexor lutut, sama di semua otot tungkai dan kaki. Setelah itu di gluteinya superior and inferior, jadi motoriknya itu di otot glutealis yang mewakili otot-otot extensor, rotator dan ada di abduktor pangkal paha juga. Habis itu ada di nervus pudendus, dia itu motoriknya di regio perinealis sama sensoriknya di genitalia extensor. Nah, tadi kan eh, plexus lumbalis sama sacralis itu dia itu merupakan dua plexus utama pada ekstremitas inferior. Nah, jadi ada di sini tuh ada gambar perjalanan untuk plexus lumbalis dan sacralis itu memberikan inervasi. Jadi plexus lumbalis itu terdiri dari syaraf-syaraf yang berasal dari segmen. Nah, segmennya lumbal tulang belakang itu biasanya ada di lumbal 1 sampai lumbal 4. Nah, dia itu merupakan inervasi utama yang memberikan inervasi di bagian atas ekstremitas inferior. Jadi seperti paha, otot-otot pinggul, dan sebagian besar otot-otot di paha. Nah, selain itu, untuk plexus sacralis, dia itu berasal dari segmen tulang belakang yang biasanya di S1 sampai S4. Jadi dia itu memberikan inervasi di ekstremitas inferior bagian bawah. Nah, syaraf-syaraf yang ada di plexus lumbalis dan sacralis, dia itu berfungsi untuk menggerakkan beberapa bagian tubuh. Nah, jadi sacralis sama lumbalis ini dia itu akan bersama-sama memberikan uh, inervasi untuk ekstremitas inferior tersebut. Jadi dia memberikan gerakan dan koordinasi yang diperlukan seperti kayak berjalan, berlari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada topografi ekstremitas inferior. Nah, di sini ada foramen ischiadicum majus. Nah, jadi dia tuh punya batas-batas. Yang pertama tuh ada di kranial,
itu di artikulasio sacroiliaca, ventralnya itu incisura ischiadica mayor, medialnya os sacrum, caudalnya itu ada ligamen sacrospinal. Nah, dia itu terbagi oleh musculus piriformis, jadi menjadi dua foramen. Jadi yang pertama foramen suprapiriformis sama foramen infrapiriformis. Jadi untuk foramen suprapiriformis, jadi dia tuh ada nervus gluteus sama em, vena glutea superior. Nah, selanjutnya untuk foramen infrapiriformis, dia tuh ada vena glutea superior, terus ada nervus pudendus, nervus ischiadicus, dan nervus cutaneus femoris posterior. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.